Manakala kita dimampukan, alhamdulillah ya Allah, itu sesuatu banget. Nah, jangan-jangan peran utama kita sebagai hamba Allahnya itu kitanya belum sadar gitu. Itu jadi tuh dari minum aja yang memang ini mubah. Itu tuh mengurangi ketaatan kita sih, boleh nggak sih kita istilahnya berdakwah gitu dengan media atas amal kita gitu. Justru seseorang itu dibuat berdosa itu bukan dosanya. Apakah nafsu itu menguasai ketaatan juga? Kan seolah-olah gitu ya dibuat saya mempertahankan kehormatan saya tidak mau dilihat yang bukan. Itu tuh bagian dari ketaatan. Muslimah adalah wanita yang dimuliakan dalam Islam. Allah menitipkan banyak peran dalam kehidupannya di dunia. Muslimah sebagai hamba Allah, muslimah sebagai seorang anak, muslimah sebagai seorang istri, dan muslimah sebagai seorang ibu dan juga anggota masyarakat. Namun tidak semudah yang dibayangkan dalam menjalankan perannya. Kupas tuntas semua masalahmu dalam cerita Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MQ, bertemu dengan saya di Prahesti. Kali ini dalam cerita Muslimah. Apa sih yang akan kita bahas dalam cerita Muslimah kali ini? Insya Allah kita akan membahas kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran seputar cerita Muslimah. Kemudian bagaimana perjalanan para sahabat Rasulullah SAW di masa itu. Dan bagaimana aplikasinya untuk kita Muslimah di zaman ini. Alhamdulillah saat ini sudah hadir bersama saya, guru kita semua, Ustazah Siti Sumarni. Dan kali ini di episode cerita Muslimah kali ini yang perdana, kita akan bercerita atau berdiskusi, sharing, dan berbagi ilmu tentang inspirasi bagaimana menjadi muslimah sebagai hamba Allah. Baik, saya sapa dulu Teh Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Teh sudah meluangkan waktu untuk sharing di MKFM. Mudah-mudahan berkah waktunya ya. Alhamdulillah, saya juga senang sekali bisa silaturahim di sini. Alhamdulillah. Senang melihat Teh Siti itu selalu senyum, bahagia gitu ya. Apa iya Teh? Bahagia. Emang harus bahagia. Apalagi kita akan dilahirkan sebagai seorang muslimah ya. Dan itu yang sangat membahagiakan. Dan saya pikir itu nggak bisa dibeli dengan rupiah ya. Kenapa? Karena itu kunci ya bagi kita, kunci kehidupan. Benar. Jangan sampai kita bangun pagi hari tidak menemukan satu hal apapun dalam kehidupan itu yang bisa disyukuri gitu ya. Benar. Begitu bangun tuh buka jendela, udah keluar gitu. Alhamdulillah masih hidup gitu. Iya, alhamdulillah. Benar. Dan untuk bisa seperti itu teh ternyata enggak ada sulit gitu. Karena tidak semua orang bisa begitu, betul nggak? Makanya manakala kita dimampukan, alhamdulillah ya Allah, itu sesuatu banget gitu. Kenapa? Karena Allah yang bisa mengaruniakan itu kepada kita. Gitu. Termasuk gini Teh, hal yang harus kita syukuri adalah Allah menakdirkan kita lahirnya sebagai seorang muslimah. Nah itu dia. Apalagi kita, saya terutama dan Teh Siti juga barangkali ya dari kecil semuanya Islam kan? Ibu, bapak, kakek, keluarga juga Islam ya. Dan itu karunia dari Allah gitu. Dan itu yang sangat membahagiakan sekali. Jadi kalau saya dulu dapat satu hadiah gitu ya buku, jadilah muslimah paling bahagia. Berarti kan ada yang bahagia, ada yang paling bahagia. Benar. Nah ternyata isinya itu bukan jadi paling bahagia itu dapat harta. Ketika dia bisa menerima takdir dia sebagai seorang muslimah. Benar. Takdir yang nggak bisa diganti gitu ya. Benar. Gimana tuh? Iya, soalnya di Al-Quran juga kan sudah dikatakan bahwa semua yang kita jalani itu pasti disertai dengan takdir Allah gitu. Dan takdir Allah itu pasti baik. Pasti baik untuk kita, benar nggak? Dan itu harus dilatih ya Teh Siti ya. Kenapa? Karena kan biasanya kalau kita nemuin yang nggak sesuai dengan kita, kok gini ya, gitu kan, gitu ya. Padahal itu tuh semua untuk kebaikan kita, betul nggak? Dan kita itu harus terus menggali itu supaya bisa, oh iya, ini adalah untuk kebaikan kita.
Tapi kan gak semudah itu kan untuk ini yang terbaik kita jadi Iya. muslimah. Iya. Bahkan yang terjadi itu seperti ini. Kenapa sih muslimah tuh beda? Perannya tuh beda gitu. Kenapa tuh Teh? Apa sih pesan yang Allah ingin sampaikan buat kita Iya. muslimah? Iya, iya. Bahwa tujuan kita dilahirkan menjadi muslimah itu untuk apa? Iya, iya. Sebetulnya mau kita jadi muslimah, mau jadi muslim, kan semuanya itu muaranya satu, bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi poinnya untuk ibadah, gitu, untuk ibadah. Sehingga kalau kita merasakan bahwa kita ini harus ibadah, maka dalam kehidupan sehari-harinya pun, termasuk kita menerima takdir Allah yang apapun, itu kan juga ibadah, betul nggak? Dan luar biasanya ya, alhamdulillah kita dilahirkan dalam Islam ini. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu tidak hanya untuk kebaikan dunia kita, tapi Allah sudah siapkan pahalanya kelak gitu, pahalanya di akhirat gitu. Itu bagi yang ngerti ya. Tapi minimal yang Allah berikan hadiah untuk kita di dunia itu, kitanya jadi tenang gitu. Sehingga sebetulnya ya, ini satu clue. Kalaupun saat ini kenapa ya kok saya tuh banyak gelisah, banyak resah, banyak cemas. Nah, jangan-jangan peran utama kita sebagai hamba Allahnya itu kitanya belum sadar gitu. Kenapa? Karena kalau kita tahu mah, pasti Allah tuh menciptakan kita tuh untuk kebaikan kita, benar nggak? Kenapa kita nggak menikmati gitu ya, peran kita sebagai hamba Allah? Ya. Nah itu gimana nemuin bahwa oke, saya dapat nih, saya tuh hamba Allah. Iya, iya. Kita kliknya oke, aku hamba Allah harus begini. Gimana nemuinnya Teh? Iya. Pertama harus kita sadari dulu bahwa yang Allah ciptakan kepada kita, yang Allah takdirkan kepada kita ini, husnudon dulu kepada Allah, bahwa ini adalah untuk kebaikan saya, untuk kebaikan saya. Nah, kenapa? Karena manakala kita sudah berhusnudon, itu sudah punya energi itu ke kitanya gitu. Kuncinya husnudon. Iya, karena kalau enggak husnudon biasanya apapun yang baik, oke tetap aja suudon, benar nggak? Tapi kalau sudah husnudon, sehingga kalaupun kita menemui sesuatu yang tidak relevan gitu, kalau husnudon mah kalau di dalam Islam kan udah dikasih pahala gitu, udah ada nilainya gitu. Itu tuh luar biasanya kalau kita nyadarin itu gitu ya. Berarti kan husnudon bahwa Allah tuh sayang sama kita. Iya. Allah tuh pengen kita jadi hamba yang dicintai Allah. Iya. Ingin menjadi yang terbaik, cuman nah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing kan. Baik itu tidak sama rasa ya. Kalau misalkan cantik enggak seperti itu kan. Kalau kaya enggak seperti itu kan. Jadi yang cantik, yang kaya itu belum tentu baik gitu. Benar. Terus juga yang miskin juga belum tentu, apapun pintar atau kadang dimudahkan segala urusan kan belum tentu juga, betul enggak? Jadi yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Iya, seperti itu. Apa? Nah, yang baik menurut Allah dan Rasulnya itu seperti dikatakan di Al-Quran bahwa tadi semua yang Allah berikan itu adalah untuk kebaikan kita. Sebetulnya, Testi, kalau saya ngelihat ya, yang baik menurut Allah dan Rasul itu seperti apa sih? Akal sehat juga sebetulnya udah ngukurnya. Kenapa? Karena aturan Allah itu biasanya sesuai dengan akal sehat kita. Jadi kalau akal sehat kita main gitu ya, itu sudah bisa mendekati gitu bahwa mudah-mudahan ini Allah sukai gitu. Karena kan banyak ya keterangan-keterangan yang mengatakan bahwa yang baik itu adalah yang menenangkan, gitu kan? Itu sebetulnya harus sudah satu clue ya. Kita tenang, insya Allah itu udah baik. Mudah-mudahan seperti itu, gitu. Kenapa? Karena hati nggak bisa dibohongin ya. Sok aja kalau kita misalkan buat apa-apa, kenapa ya? Kok asa nggak enak? Nah harusnya itu teh udah kila-kila, kila-kila. Apa itu kila-kila? Kila-kila alarm buat kita gitu. Jangan-jangan ini nggak disukai oleh Allah gitu. Kenapa? Karena
konteks kalau kita bermuaranya kepada Allah, pasti yaitu Tenang. Allah suka nggak gitu. Salah satu indikator bahwa Allah suka itu kitanya tenang dan baik untuk kitanya gitu, dan kitanya juga bahagia. Itu sebetulnya yang bisa gerakan Allah ya, yang Allah tampakkan kepada kita. Jadi sahabat MK, kalau kita banyak resah dan gelisah, jangan-jangan Udah jauh dari jalan Allah gitu. Iya, karena sok aja coba kalau kita lihat orang-orang yang dahulu, sekalipun mereka dalam keterbatasan, dalam kekurangan, tapi manakala dikasih tenang, happy aja, betul nggak? Dan nggak ada dipisahkan tuh para sahabat Rasulullah itu hidup dunianya itu segala ada gitu ya. Benar. Ujian itu lebih berat gitu ya. Benar. Tapi mereka tuh tenang ya. Benar. Husnuzon kepada Allah ya. Benar. Yang dijanjikan oleh Allah tuh insya Allah dapat gitu. Benar. Dan yang harus disadari juga bahwa ternyata kemakmuran, kesenangan, kebaikan yang Allah yang Allah berikan, kemudahan, misalkan karir cepat gitu ya, terus juga sempurna gitu, terus juga perasaan lurus-lurus aja gitu, setiap mudahan, setiap kita inginkan Allah kasih gitu, itu juga jangan berbahagia dulu, betul nggak? Kenapa? Karena bisa juga bahagia yang semu, manakala tidak memperhatikan aturan-aturan Allah gitu. Kan kadang-kadang kita menganggap gini, ketika Allah sedang memudahkan, Allah kabulkan doa kita, Allah tuh sedang memuliakan kita. Tapi ketika Allah tidak kabulkan doa kita, Allah kasih ujian, Allah itu sedang menghinakan kita. Serasa itu perasaan kita. Padahal harusnya kan Allah itu memberikan yang terbaik. Justru itu tuh menunjukkan bagaimana koharnya Allah. Kan Allah memaksa supaya kamu teh ikuti aturan Allah gitu. Kenapa? Karena kalau orang yang kenal dengan Allah, yang merasa bahwa saya sebagai hamba Allah, pasti dia nggak pilih-pilih mau baik versi kita ataupun buruk versi kita, itu jelas baik begitu. Baik Teh, menarik ya. Jadi menyadari bahwa kita itu hamba Allah, kuncinya syukur dulu kita tuh diciptakan oleh Allah sebagai muslimah. Nah sekarang dalam prakteknya Teh ya, bab ibadah. Kan kalau kategori ibadah itu harus diterima oleh Allah. Harapan kita kan diterima oleh Allah ibadah kita. Niatnya ikhlas, caranya ittiba pada Rasul. Nah ini bab ibadah nih. Karena saya ada satu hadis Rasulullah bahwa wanita itu asal mengerjakan 5 hal. Benar. Masuk pintu surga lewat pintu yang mana aja ahli surga gitu. Nah itu gimana Teh? 5 hal teh apa aja? Dan kalau secara itu gampang banget gitu ya. Tapi dalam prakteknya mah luar biasa gitu. Tapi saya ingin meluruskan dulu yang tentang hamba Allah itu kan kata hamba aja. Kalau hamba itu berarti menghamba, berkhidmat ya. Harus totalitas. Gimana kita nunjukin bahwa kita tuh memang sesuai dengan kehendaknya gitu. Itu dulu yang budak bukan sih hamba tuh? Kalau hamba mah berarti gimana majikan gitu. Tidak ada buat komplain, buat naik banding enggak gitu ya. Jadi taat tanpa syarat gitu ya. Totalitas taat. Patuh tanpa syarat. Benar. Nah, jadi total ketaatannya itu sebagai hamba Allah. Sehingga kalaupun kata Allah disuruh gini di sini nggak akan banyak protes, betul nggak? Termasuk salah satunya untuk untuk sebagai modal kita untuk mengarungi dunia ini tuh Allah tuh ngasih perintah-perintah tuh, ya betul nggak? Ada perintah wajib, ada perintah sunnah, betul nggak? Dan termasuk yang mubah pun, andai kita kemas. Andai kata kita tujukan supaya Allah suka, jadi tuh. Jadi yang mubah juga bisa jadi ibadah gitu. Iya, contoh konkret ini. Minum ini. Kan kalau asalnya sayang ya, betul nggak? Tapi kita nggak dapat sunahnya, betul nggak? Nggak dapat pahalanya. Tapi kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, kan?
Terus juga etikanya dipakai, pakai tangan kanan, betul nggak? Itu jadi tuh dari minum aja, yang memang ini mubah. Apalagi kalau kita nyadarin tentang perintah Allah yang wajib gitu. So, sahabat MG, sekarang kita udah bener nggak sholatnya? Itu aja dulu. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi amalan-amalan kita yang lainnya. Sholat ya. Makanya saya pikir ya untuk kali ini tuh selesai materi itu, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sholat dulu dah gitu. Kenapa? Karena itu power, itu charger, itu adalah sumber kekuatan, itu adalah sumber penyucian, itu adalah sumber pertolongan. Rasulullah sebagai wujud syukurnya sampai bengkak. Sholat ya. Pada saat beliau dihadapkan dengan kondisi berat, sholat. Dan yang membedakan muslim dengan bukan muslim tuh sholat ya. Benar. Ya. Dan di dalam orang itu enggak. Ya, makanya alhamdulillah kita punya sholat 5 kali lagi. Dan itu yang wajib ngumpul, yang wajib aja gitu. Apalagi karena Babaliut. Apalagi kalau dengan nawafilnya, dengan sunat-sunatnya. Sehingga mudah-mudahan dengan kita memperbaiki sholat aja dulu, kita semakin sadar siapa Allah, siapa Tuhanku ini yang super baik, maha kasih, maha sayang, yang sekalipun kita sering ngedumel, kita sering abai, kita sering lalai, tapi masih ngasih hidup ya. Betul. Kita masih dikasih sehat gitu, betul nggak? Kita masih bisa suraseri, suraseri, masih bisa ketawa ketiwi gitu ya. Padahal kalau Allah mau berbuat adil, bisa jadi ngapain lah, udah dia aja dimatikan gitu ya. Tapi enggak gitu. Karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang kepada kita, apalagi kepada muslim, benar nggak? Bahkan Rasulullah tuh kadang sampai betapa Islam gitu ya mengangkatnya sampai berwasiat jaga muslimah. Kenapa? Karena muslimah dipersiapkan untuk menjadi ibunya peradaban. Agent of change. Bahasa keren sekarang ya, agent of change. Agen perubahan, perubahan. Benar, agen perubahan. Kan kelak itu kan kita nanti jadi seorang ibu, jadi seorang istri, betul nggak? Nah, kalau kita tidak kuat keyakinannya kepada Allah seperti yang dikisahkan oleh ibunda kita Siti Hajar, luar biasa, betul nggak? Sebetulnya kita sudah punya ini ya, sudah punya contoh konkret ya, tinggal jiplak, tinggal ATM, betul nggak? Tinggal teh gampang atau gimana nih? Disesuaikan dengan kondisi saat ini. Tapi yang keyakinannya itu yang saya pikir yang memang harus kita terus latih itu. Berarti tidak akan langsung kita tuh bisa mendapatkan kekuatan ketaatan kalau nggak dilatih. Benar. Latihannya ya itu berupa ketidakenakan, berupa ketidaksesuai dengan harapan. Nah, menarik tuh. Kan Siti Hajar bayangin baru melahirkan atau dan iya benar baru ketemu kan ya, tapi tiba-tiba harus dipisahkan, betul nggak? Padahal bisa jadi sok Teh Hesti pernah nggak ditinggalkan beberapa saat oleh suami? Cerita ke suami bukan ke Allah gitu ya. Tapi coba apa yang dikatakan Siti Hajar pada saat Nabi Ibrahim ditanya, ini perintah dari Allah gitu. Pada saat Nabi Ibrahim mengatakan, ya ini perintah dari Allah, tanpa babi bu. Betul. Benar? Itu kenapa coba bisa begitu? Kekuatan tauhid dalam hatinya, benar nggak? Kekuatan itu yang harus senantiasa kita miliki dan minta kepada Allah. Ya Allah, kuatkan imanku gitu.
Karena kalau orang mah biasanya nggak cerita kok. Ya Allah nasi gitu ya. Ya Allah kapan ini berakhir gitu ya. Benar. Ya Allah kuatkan. Benar. gitu. Padahal justru itu tuh yang akan menguatkan kita. Karena kalau nggak ada begitu kan nggak teruji, benar nggak? Kita teh kuat atau lemah. Tapi justru dengan adanya begitu tuh cek untuk ngecek, untuk ngetes Seberapa cinta kepada Allah. benar. Oh iya, berarti saya itu masih rapuh ya, iman saya itu masih rapuh ya. Gitu. Sok kita tahu dari mana coba? Kalau kita sudah kuat atau enggak? Kalau nggak ada soalnya, kalau nggak ada nggak ada bahan untuk dikuatkannya, benar nggak? Ya persoalan itu. Jadi bagaimana cara menguatkannya? Jadikan persoalan itu tuh sebagai media untuk kita menguatkan kehambaan kita kepada Allah. Dengan apa? Allah menurunkan sholat, ibadah, gitu. So, Hesti, kalau ada persoalan, langsung sholat, langsung wudu, enggak kan? Kita mah nangis dulu kan? udah nangis atau kadang curhat ke teman. Udah mentok baru ambil wudu sholat. Dan kadang dikepikir, aduh saya kesehatan ya. Ketemu siapa ya? Yang kebayang adalah psikolog atau teman curhat siapa gitu. Atau kadang ke suami, udah pingin ke suami. Bukan itu yang ingin Allah inginkan teh. Justru sadari bahwa engkau teh butuh aku, butuh Allah begitu. Ini menarik teh, kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh butuh sandaran hati. Iya. Pada sandaran itu kan harusnya bersandar pada yang kokoh, pada yang kuat. Benar. Itu benar. Gini ya, sandaran yang kokoh. Sebetulnya siapa sih yang maha kokoh? Ya kalau secara akal gitu ya. Allah. Ya Allah. Tapi kenapa kita menyandarkan? Karena kalau sesama kita sama-sama lah. Dan kadang pernah nggak sahabat MK? Saya tuh inginnya dia tuh yang bisa nolong gitu. Tapi ternyata bukan dia. Tidak muncul-muncul gitu. Dan kadang tidak sesuai. Soalnya kalau kita lagi punya kebutuhan misalnya, mudah-mudahan si ini bisa nolong gitu ya. Itu udah catat lagi tuh ya. Mudah-mudahan dia bisa nolong. Bukannya ya Allah tolong ya Allah jadikan dia bisa menolongku gitu ya. Jadikan dia jalan untuk bukan itu enggak. Jadi yang disebut tuh dia dulu, ketika mentok baru ke Allah gitu. Iya. Itu udah pasti nggak akan ketemu langsung. Bisa jadi ketemu, cuman capek. Ya, benar kita udah lelah dulu, udah nyerah tuh, baru ya udah ke Allah. Padahal yang diinginkan Allah itu ini yang pertama, pukulan pertama, betul nggak? Pantesan kita tuh bahagia tuh terakhir gitu. Karena kunci jawabannya telat gitu ya. Kalau langsung di awal ke Allah tuh udah pasti langsung bahagia juga saat itu ya. Enggak juga. Oh enggak juga. Karena Allah juga ingin tahu. Nah, benar nggak ya ini teh ke Allah gitu kan? Kan kadang kalau padahal saya tuh udah menyerahkan, tapi kenapa ya Allah kok nggak ada jawaban tuh? Udah kita lagi tuh ya. Padahal harusnya mah ya kan kita nggak tahu kapan Allah akan memberi pertolongannya. Tapi yang harus jadi keyakinan kita bahwa manakala kita bersandar kepada Allah, Allah sudah tentu bakal bakal menolongnya. Ya contoh konkret yang itu yang Siti Hajar itu. Karena beliau kan tidak langsung gitu ya, tunggu gitu. Iya. Dan tidak langsung dapat itunya kan? Tidak langsung dapat rezeki ya. Iya, berlalah dulu kan. 7 kali bolak-balik, betul nggak? Kadang ya capek, lelah, bingung. Ya wajar lah, itu memang manusiawi, betul nggak? Dan akhirnya pertolongan Allah itu dekat gitu ya. Ya. Dan kadang tidak sesuai dengan prediksi kita. Ya, betul nggak? Ya. So, betapa banyak kita ngelihat pinginnya sih dari sini gitu ya, tapi ternyata enggak, betul enggak? Betul. Maka yang harus sahabat MK yang harus diluruskan itu yaitu tadi bagaimana manakala kita mengalami sesuatu itu tetap di track Allah, gitu. Yang paling penting, aplikasikan tetap di track Allah itu seperti apa? Nah, Nabi sudah mengatakan bahwa
sholat itu, jadikan sholat sebagai penolongmu. Sabar dan sholat ya. Hmm. Karena sabar dalam ketaatan juga kan sabar ya. Nah, Ketika misalnya kita memilih nih sholat tahajud mau 11 rakaat mau 4 rakaat. Iya, Ketika kita memilih untuk sabar melaksanakan yang Iya. 11, itu sabar dalam taat kan. benar. Jadi memang sabarnya tidak harus dalam kondisi yang tidak mengenakan saja ya. Ternyata dalam situasi ketaatan juga kita butuh kesabaran, dan kesabaran itu kan bertahan Ya. bertahan untuk tetap di track Allah yang Allah sukai gitu. Itu baru sholat ya. Gue saum. Hmm. Kan saum juga kan kita harus sabar ya dalam ketaatan. Bentuk Benar. kepatuhan kita kepada Hmm. Allah. Kadang sabar kita tuh dibuat terbatas. Hmm. Udah maghrib sebentar lagi ya. Udah sabar kita tuh selesai dalam waktu berapa menit. Atau itu mah salah satu contoh ya dalam ibadah. Iya. Nah sebetulnya kalau sabar menjadi hamba Allah Iya. itu sampai husnul khotimah atau gimana? Itu sudah jelas ya. Tapi saya ingin menekankan yang tadi kan sampai pokoknya 5 itu yang tadi yang tadi pertanyaan tadi yang 5 tadi itu udah dijamin oleh Allah gitu ya. Padahal di situ tuh kan hanya sholat, puasa, taat kepada suami Puasa dan menjaga Ramadan diri. ya? Ya. Dan itu kan yang ngajib baju bungkul, betul nggak? Ya. Tapi kenapa bisa sampai punya kekuatan sedemikian? Betul Masuk nggak? surga. Benar. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar ngelakuin aja, tapi bagaimana kita paham, kita sadar. Nah itu kalau menurut saya yang harus kita latih. Kan ada melaksanakan sholat dengan mendirikan sholat. Benar. So kalau kita mau benar-benar mendirikan sholat, coba dari mulai waktu aja. Betapa kadang kalau kita ada kesibukan, agak lalai. Tergesa-gesa gitu. Atau nanti deh gitu. Benar. Masih awal waktu kok gitu ya. Padahal itu sumber kekuatan kita itu ada di situ, betul nggak? Betapa banyak. Saya kadang kalau ingat di situnya, aduh bener kalau bukan karena kasih sayang Allah, kayaknya kita udah dimusnahkan kali. Karena banyak enggak lalainya gitu. Banyak lalainya. Padahal sekalipun kita sering lalai, tetap aja Allah tuh ngasih ke kita, benar nggak? Makanya kenapa sebetulnya kalau dengan sholat wajib aja yang berkualitas itu sudah menjadi powerful untuk melakukan apapun gitu. Kenapa? Karena dengan sholat wajib saja gitu. Kan di Al-Quran tuh di hadis itu seperti kita mandi di sungai. Ya betul. Betul nggak? Yang 5 kali bersih kan? Nah kita tuh bersih. Ada yang salah dengan sholat kita ya. Iya. Mungkin belum mendirikan itu ya. Benar. Minimal. Baru melaksanakan. Benar. Minimalnya sok coba ayo kita jaga waktu dulu. Dari waktu dulu. Lalu dari bacaannya. Paham nggak? Dari awal sampai akhir. Atau biasanya kan alhamdulillah. Karena rutinitas jadi udah di luar kepala. Kalau ngelihatnya apalagi ibu-ibu kalau sudah dandan rapi gitu ya. Tiba-tiba harus ambil wudhu kan itu sesuatu banget. Kan luar biasa gitu. Tapi kalau kita mau jadi mau menghamba kepada Allah yang sebenar-benarnya, ya pasti akan memilih ya udah lepaskan itu, betul nggak? Memperbaiki kualitas penghambaan kita kepada Allah dari sholat dulu ya. Iya. Kalau sholatmu sudah benar, insya Allah urusan dunia itu beres gitu ya. Itu yang harus kita tunjukkan, dan itu yang harus yang harus kita buktikan gitu. Benar nggak sih? Gitu. Kan jadi poinnya, kenapa kita sampai saat ini kok padahal saya teh mak kan suka ada ya suka ada yang gini. Padahal saya sudah sholat tahajud, sudah sholat ini, sudah itu, tapi kenapa ya kok masih gini-gini aja? Emang benar itu sholatnya gitu. Karena kalau sholatnya udah benar mah akan ada penyerahan total. Saya serahkan kepada Allah dan akan ada penerimaan, betul nggak? Berarti sholat kita itu gimana tuh ya saat ini kita masih berharap dengan sholat besok masalah beres gitu. Nah itu yang terkadang ada di benak kita, betul nggak?
karena serasa bahwa beresnya persoalan kita gini, kan bentuk pengabulan Allah itu tidak harus yang mengabulkan yang kita inginkan. Iya, kan bisa jadi dengan ditunda atau dengan diganti, betul nggak? Nah, kita belum sampai ke sana, baru sampai kalau kita misalkan pingin minuman ini jelek ada, kita baru sampai ke situ, betul nggak? Nah, kita harus sampai bahwa kalau sudah bisa berdoa aja, itu sudah sebetulnya sudah karunia Allah, benar nggak? Karena ada yang pada saat begitu teh, baru-baru ingat ke Allah, betul nggak? Jadi sahabat MK, kalaupun kita ada apa-apa lantas kita digiring untuk sholat, itu sudah satu poin, gitu. Tinggal meluruskan lagi tujuan. Meyakinkan diri gitu, meyakinkan diri bahwa saya sudah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan gitu. Nah, sekarang ini teh ke aplikasinya ya. Oke lah, mungkin bab sholat memang itu harus kita sama-sama yakini ini sangat penting. Iya, sangat penting. Sholat itu sebagai penolong. Nah, benar. Mungkin sahabat MK, kita harus lebih banyak mengevaluasi sholat kita, ibadah kita. Benar. Harus sering muhasabah tuh bukan cuma target tahunan gitu, tapi hari ini sholat subuh saya gimana, sholat duhur saya dan seterusnya. Zikir saya udah tulus nggak sih? Gitu. Bener nggak sih Allah tuh Tuhan kita gitu yang nangis ngadu tuh ke Allah gitu. Mungkin ini teh tadi sedikit disinggung tentang kisah Siti Hajar ya. Fenomena sekarang itu kan muslimah kekinian ya, seolah-olah menjadi pribadi secara casing, secara casing mah udah syar'i lah, udah tahu. Tapi dengan fitnah zaman ya gitu, dengan teknologi dunia dan sebagainya, apapun yang dilakukan, ketaatan misalnya ataupun keseharian itu diekspos, dipublikasikan gitu. Itu tuh mengurangi ketaatan kita sih, boleh nggak sih kita istilahnya berdakwah gitu dengan media atas amal kita gitu. Sebagai hamba Allah, kita pun berkewajiban untuk beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak. Nah, dalam bentuk ajakannya disesuaikan dengan kapasitas kita. Kalau kapasitas kitanya di situ, kenapa tidak? Optimalkan gitu ya. Benar. Paling rambu-rambunya itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama sekali, coba saya melakukan ini untuk apa ya? Karena itu ruhnya ya. Nah, karena kalau supaya untuk terkenal, udah coret tuh, betul nggak? Tapi kalau itu udah lurus, nah semoga pada saat implementasinya pun, pada saat actionnya pun Allah tuntun, gitu. Kenapa kan? Syarat ibadah itu, karena kan semua yang kita lakukan itu dalam konteks ibadah ya, dalam konteks ibadah, dan ibadah itu tidak melulu sholat, puasa, zakat, haji, nggak begitu. Itu mah kan ibadah mahdoh. Tapi ibadah amar ma'ruf nahi munkar, apalagi nanti kalau misalkan ternyata jadi banyak orang yang tercerahkan itu, kan itu juga amar ma'ruf nahi munkar, betul nggak? Itu juga bentuk kepedulian kita kepada sesama, betul nggak? Karena kita memang dilahirkan tidak hanya sebagai individu, betul nggak? Sebagai sosial juga. Jadi kalau niatnya memang ya sebagai dakwah, berarti itu sudah track yang benar. Paling tadi konkretnya tidak mengekspos, maaf ya, aurat, betul nggak? Berarti harus diperhatikan. Kemudian juga tidak ikhtilat, bercampur, baur gitu. Juga dalam bersikap pun, dalam bertutur kata pun juga diperhatikan gitu. Kenapa? Tidak mengundang fitnah gitu ya. Iya, karena kalau maaf ya, kalau kita sudah premnya, ini Allah suka nggak ya gitu. Nah, itu insya Allah itu juga sebagai salah satu bentuk
penghambaan kita ya kepada Allah gitu. Berarti kita bebas berekspresi, bukan ekspresi ya, mendakwahkan amal soleh dengan menggunakan kapasitas yang kita miliki, Benar. tapi tetap ada rambu-rambu yang Benar. harus ditaati ya. Benar. Mungkin pertanyaan yang harus selalu ada ketika kita sebelum melakukan sesuatu tuh, Allah suka nggak ya? Benar. Ini benar. betul nggak ya? Benar. Ini Allah ridho Benar. nggak ya? Maka kalau yakin Allah ridho, yaudah Benar. lakukan. Benar. Dan ini yang harus diingatkan juga bahwa muslimah itu tidak kaku, betul nggak? Allah menciptakan kita itu kan katanya teh harus di rumah terus atau di mana, betul nggak? Zamannya Allah udah beda. Benar. Apalagi sekarang, kalau kita kuuleun, sudah. Kuuleun tuh gimana? Ini ya, terkungkung terisolasi iya. gitu. Apalagi kurang gaul. Benar, apalagi ujlah. Ujlah secara hati bagus. Ujlah itu mengasingkan diri. Iya. Tapi kalau ujlah secara fisik, lihat dulu gitu. Mau ke hutan. Atau di hutan mah nggak ada yang bisa didakwahi. Iya. Binatang. Kualitasnya beda. Kita soleh sendirian. Bener. Tidak ada ujian dengan soleh di antara godaan gitu beda. Iya. Justru ya kalau sekarang mah memang lebih ini ya, lebih variatifnya. Ininya ujiannya. Dan ujiannya tuh kalau dulu mah ya bisa jadi dengan kondisi alam, betul nggak? Tapi kalau sekarang mah justru dengan kemudahan. Dengan kemudahan itu yang terkadang melenakan kita atau justru jadi menggeser kita, itu paling yang harus diwaspadai. Semua yang Allah berikan ini, fasilitas dari Allah ini untuk digunakan untuk kemakmuran dunia ini, begitu. Baik Teh, ini ada titipan pertanyaan Teh. Fenomena sekarang yang terjadi itu tadi terkait dengan apakah itu bersyukur atau menyampaikan metode lainnya. Ada kan sekarang tuh metode melahirkan ya. Kan muslimah itu punya amanah dari Allah melahirkan hamba-hamba Allah yang lainnya. Nah, tapi dalam proses dia mengawal lahirnya hamba Allah itu kan mau dijadiin hamba Allah yang seperti apa gitu. Kayak mulai dia hamil, lelah gitu ya. Terus pada saat dia melahirkan gitu. Nah, ada sebuah pengalih gitu yang sekarang tuh lagi tren kan bahwa metode melahirkan tuh macam-macam nih. Ada hypnobirth, terus ada yang melahirkan dalam air. Padahal tadi rambu-rambunya selama itu menutup aurat, tidak jadi fitnah, mungkin itu boleh dilakukan. Apa iya Teh begitu? Semodern itukah gitu? Iya. Ya itulah fleksibelnya Islam. Islam itu nggak kaku. Boleh berarti boleh ya? Iya, disesuaikan karena ternyata itu juga menurut beberapa penelitian katanya itu akan menggampangkan, akan mempermudah proses, ya, mempermudah dan juga hasilnya juga lebih baik. Penelitiannya begitu gitu. Sehingga ya kalau memang secara medis itu bagus ya, kenapa tidak? Paling ya itu aja, tetap aja kalau misalnya rambu-rambunya itu, betul nggak? Yang harus diperhatikan. Dan ya kalau memungkinkan ya sesama muslimah ya, sesama muslimah. Kecuali kalau memang sudah nggak ada lagi, dan karena kalau tenaga medis mah kan nggak mungkin sembarangan ya, yang penting solehah, enggak gitu ya. Harus kan ahlinya gitu. Iya, harus ahlinya. Nah, kalau memang tidak ada dan bisa ditanganinya oleh itu, ya kalau mau gimana lagi, betul nggak? Kayak itu mah kondisi darurat. Jangankan kalau kondisi darurat ya, jangankan yang boleh, yang haram juga kalau ke dalam kondisi darurat mah, why not? Kenapa tidak? Betul nggak? Alhamdulillah kita dilahirkan dalam kondisi Islam tuh nggak kaku. Semuanya juga bisa ada solusinya selagi kita mau, betul nggak? Masalahnya kadang kita suka mendis ataupun menjustifikasi. Islam nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak juga gitu. Islam tuh sangat fleksibel, betul nggak?
Ya paling kitanya aja yang kurang ngegali, meureun. Betul, sepakat ya sahabat MQ. Jadi sebetulnya bukan Islamnya yang salah atau nggak cocok dengan zaman ini, kitanya kurang ilmu tentang hal itu. Benar. Tapi ini ada satu kasus menarik juga ya Teh ya, bahwa terkait dengan tadi melahirkan seorang hamba Allah gitu ya. Nah, berkana melahirkan. Gini, karena saya ada sebuah pertanyaan gitu. Ada kisah, ada cerita muslimah ya. Yang semasa dia gadis, dia itu menjaga kehormatannya, sangat menutup aurat, kemudian sangat yakin bahwa Allah itu memuliakannya. Qadarullah, jadi cerita beliau itu pada saat sekian tahun pernikahan awal tuh dikaruniakan kebahagiaan, suami yang sayang, jadi dikasih keturunan hamil. Nah, hamilnya tuh bermasalah, bermasalah ternyata harus disesar. Nah, sepanjang hidupnya itu dia tidak pernah membiarkan auratnya itu terlihat oleh lawan jenis. Qadarullah pada saat di ruang operasi dia harus disesar. Dokternya ikhwan, ada perawat ikhwan. Dia mengalami stres yang luar biasa. Merasa bahwa seolah-olah seperti ini kehormatannya. Gitu. Efeknya dia saat itu melahirkan, tapi kemudian dia setelah itu sedih dan stres yang berkepanjangan, sampai membawa dampak dia tidak bisa beribadah dengan suaminya dengan sebagaimana mestinya. Yang terparah itu adalah sampai akhirnya dia meminta suaminya untuk mencari istri yang lain untuk melayani kebutuhan suaminya. Dia mencoba bertahan, tapi akhirnya ini tuh nggak benar nih. Maksudnya dia tidak menunaikan hak dia sebagai seorang istri. Akhirnya dia meminta untuk diceraikan oleh suaminya. Nah, dari kasus ini saya belajar gitu. Ya Allah, ketaatan kepada Allah itu apakah se ekstrim itu atau salah nggak sih muslimah ini menempatkan ketaatan kepada Allahnya dengan apa itu tipu daya setan atau gimana? Iya. Nah, seseorang yang benar-benar totalitas memang untuk Allahnya pasti nggak akan pilih-pilih, betul nggak? Mau yang disukai, mau yang tidak. Tapi kalau frame-nya memang karena Allah, akan dia jalani. Nah, demikian pula Allah ternyata mengujinya dengan seperti itu. Kadang ini juga menjadi pengingat juga bagi kita, muhasabah bagi kita ya. Terkadang kita kalau dihadapkan dengan yang menyenangkan, kita serasa bahwa Allah itu sayang kepada kita. Tapi manakala kita dihadapkan dengan yang tidak menyenangkan, serasa jauh dari Allah, serasa kita terhina gitu ya. Padahal enggak. Justru Allah ingin menunjukkan kemahahebatannya gitu. Kenapa? Karena kalau Allah itu tidak mau, maksudnya gini, dalam kondisi yang tidak mengenakan, dalam kondisi yang mengenakan tetap aja husnudon itu harus dipasang gitu. Bahwa ini tuh untuk kebaikan saya. Dan itu juga kan bukan maaf ya. Bukan karena keinginan dia. Bukan karena sengaja. Bukan karena sengajaan, karena bisa jadi tentunya kan sudah diusahakan sedemikian, itu enggak. Nah, itu justru tadi ya, dalam kondisi itulah yang harus senantiasa kita latih. Bagaimana pada saat kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai itu, kita tidak jauh dari Allah. Apalagi tadi sampai udahlah, saya mah kayaknya berdosa banget gitu. Enggak begitu. Justru seseorang itu dibuat berdosa, tapi bukan dosanya. Agar kita bertobat. Tobatnya itu kan sampai ada kan, justru kalau ada ada yang tidak berdosa, Allah datangkan orang-orang yang berdosa itu untuk supaya tobat, betul nggak? Jadi tobatnya itu sebetulnya ibadahnya itu tobatnya, bukan dosanya. So kita semua punya dosa nggak? Punya, betul nggak? Tapi tobatnya itu. Jadi tobat itu ibadah juga ya? Iyalah. Karena ciri ahli takwa itu salah satunya adalah ahli tobat ya. Benar, karena di kita itu kan ada fujur dan ada takwa, betul nggak? Ada dua itu. Dan itu senantiasa ya sebagai penyeimbangnya, betul nggak?
Karena kita bukan setan yang senantiasa salah bukan terus. juga malaikat. Tapi justru dengan keduanya itulah sehingga menurut saya yaitu itu kan hanya salah satu kasus ya. Sehingga dalam kondisi terpuruk apapun tetap kita harus berhusnudzon gitu. Ya. Kalau itu sebuah kelalaian kita benar, berarti memang. Tapi kalaupun memang sebuah kelalaian juga, kalau sampai maaf lah, kalau sampai hopeless, apalagi sampai tadi ya, sampai memutus trauma hak anak begitu, itu apalagi ada hak kalau anak di situ ya. Iya, apalagi jadi ke mana-mana gitu ya. Nah, itu bisa jadi jebakan setan. Setan senang lah kalau begitu, betul nggak? Dan terus mau sampai kapan gitu. Karena kan itu mah tidak kita inginkan, betul nggak? Betapa itu aja yang Siti Hajar tidak menginginkan itu gitu. Tapi kalau dia langsung kembali lagi, ini adalah perintah Allah. Ternyata berujungnya happy, betul nggak? Happy endingnya. Happy-nya, salah. Happy ending. Happy ending, betul enggak? Tapi kalau ini kenapa jadi sad ending? Karena yaitu dikuasai oleh perasaannya sendiri. Padahal dia dalam ketaatan deh. Apakah nafsu itu menguasai ketaatan juga? Kan seolah-olah gitu ya dibuat saya mempertahankan kehormatan saya tidak mau dilihat yang bukan. Itu tuh bagian dari ketaatan. Iya, bagian dari ketaatan. Tapi itu yang salahnya nafsu dia gitu. Akal antara ya mungkin tidak husnudzon kepada Allah tadi. Iya. Soalnya kan itu memang dalam kondisi darurat, betul nggak? Pinginnya nggak begitu, betul nggak? Gitu. Ya itu harus recovery aja. Gitu. Pasti pemikiran yang tadi, saya gimana gitu, saya merasa selama ini ngapain saya menutup kalau akhirnya begitu gitu. Ya itulah kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, suka-suka Allah, betul nggak? Dan nah ini dia, kenapa kita tuh harus yakin dengan takdir Allah itu. Ini karena nggak tahu ujungnya kita. Iya, karena kan tidak ada yang menginginkan seperti itu, betul? Karena takdirnya memang harus begitu. Kenapa saya katakan takdir udah kejadian, betul nggak? Kalau masih belum, kita masih berikhtiar, betul nggak? Tapi kalau sudah kejadian begitu, mah jangan terlalu lama untuk sedih, terpuruk, enggak. Segera move on begitu. Kalau kasusnya mah bisa macam-macam, betul nggak? Kan sebetulnya apapun ujian kita ya. Iya. Tapi kuncinya adalah kita lari ke Allahnya itu seberapa cepat dan berhusnudzon kepada semua takdir Allah itu nggak ada yang tidak Allah atur gitu. Ya, sekalipun bisa jadi secara fisikal, kok gini-gini amat sih gitu ya. Itu kan kalau kita ngelihat ngelihat bungkul kanana bentuk ujiannya gitu. Bentuk ujiannya gitu. Padahal kita nggak tahu maksud Allah seperti apa. Ya itu aja. Maaf ya untuk ada Siti Hajarnya. Kan jahat banget ya. Baru ketemu memiliki dan kemudian dua-duanya ini berat banget nggak? Bagi suaminya juga tidak ini tidak mudah. Bagi beliau apalagi di gurun pasir yang tidak ada siapa-siapa, betul nggak? Only sendiri itu. Kita mah di banyak orang gitu nggak? Tapi ternyata kalau dikembalikan kepada Allah, itu Allah nolong tuh. Gitu. Saya ada 2 kisah lagi ya, cerita yang disampaikan itu yang tentang Sumayyah. Bagaimana ketakwaan, ketauhidan kepada Allah itu lebih dia pertahankan. Padahal ancamannya itu nyawa. Benar. Dan menjadi ahli surga. Kemudian Siti Asyah. Pada suami kita, kalau kita berkaca sahabat saat ini, suami kita nggak kayak Firaun gitu, nggak menuhankan diri, tapi beliau itu kan setiap malam ketika diminta untuk mengaku Firaun jadi Tuhan itu disiksakan di atas ranjang yang dibakar api. Tapi beliau melangitkan doa. Ya Allah, ganti rumahku di surga. Makanya kenapa ya di berbagai ceramah yang sudah mengaruniakan nikmat iman, nikmat Islam,
Itu tuh karena memang nggak ternilai. Manakala iman sudah dihunjamkan dalam diri, dikasih apapun, sederita apapun, dilakoninya, betul nggak? Nikmat gitu ya. Benar. Termasuk ya itu yang tipe-tipe soleh ya. Yang pesihir aja. Yang pesihir pada manakala diperlihatkan kebesaran Allah lewat yang Nabi Musa ya, yang tongkatnya jadi ular, karena mereka tahu, sadar bahwa betapa nggak ada apa-apanya ilmu saya gitu ya. Sekalipun diancam oleh Fir'aun akan dipotong silang kan, tangan kanan terus kaki kiri, tangan tangan kiri, kaki kanan. Tapi apa yang mereka? Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Karena iman sudah menghunjam dalam diri. Nah, itu yang harus kita latih, itu gimana supaya iman menghunjam dalam diri itu gitu. Minimalnya ya udah itu aja, perbanyak zikir gitu. Usaha-usaha konkretnya gitu ya. Dan pasti semua orang juga ya, kalau dihafal, saya juga pingin teh seperti itu, betul nggak? Nya pingin, tapi ari kalakuan amuradul kumaha. Apakah layak gitu ya? Apakah ya itu jelas kan ayatnya, Bu. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Padahal belum datang ujian bagimu. Tapi kita nggak minta ujian yang berat ya. Pasti disesuaikan. Kenapa kita? Nah, hanya Allah teh jangan nantang. Nah, jadi segini aja kan kadang kita masih kene abu-abu. Betul nggak? Betul. Alhamdulillah. Ini teh yang mungkin ini kita sudah nggak kerasa ya. Tapi masih menarik teh kalau berbicara kisah cerita muslimah ya. Tidak ada akhirnya sebetulnya. Kalaupun sekarang muslimah dimanapun yang nyimak video ini merasa bahwa aku lagi terpuruk, sedang diuji oleh Allah, nggak selesai-selesai. Kalau dibandingkan dengan generasi muslimah di zaman Rasulullah dan sebelumnya itu tuh contoh keteladanan. Benar. Nah, sekarang mah aplikasinya aja teh. Ketika kita seharian tanya ibu-ibu, apa bedanya awal bulan dengan akhir bulan? Ketika isi dompet itu sudah menipis, pusing, rungsing gitu ya. Dan banyak yang menyalahkan kenapa suami saya gitu. Padahal kan yang mengasih rezeki Allah. Yang ngatain hubungan ketaatan, kehambaan dengan rezeki dari Allah tuh gimana? Tapi nggak semua generasi para sahabat yang taat pun itu tuh bergelimang harta kan? Benar. Karena kalau masalah rezeki mah udah jelas, sudah diatur dan udah selesai pengaturannya, udah selesai pembagiannya, benar nggak? Udah Allah tulis di lauh mahfudnya. Sejak 4 bulan kan rezekinya, bahagia dan celakanya, ajalnya kan sudah ditentukan, betul nggak? Paling bagaimana kita menjemput rezeki kita dengan benar, betul nggak? Karena kalau rezeki kitanya seember misalnya, sekalipun kita adug-adugan gitu, adug songkol gitu, usaha ini usahanya tetap aja segitu, betul nggak? Hanya dapat seember ya. Tapi kadang kalau memang rezekinya 1 drum, sekalipun ongkang-ongkang kaki datang aja, betul nggak? Dan nggak bisa dijadikan rujukan kalau itu mah, betul nggak? Dan itu bukan kemuliaan ya? Enggak. Justru yang kemuliaan itu ya itu, manakala apapun jadi faktor pendekat kepada Allah. Kalau saya mah tesi justru itu ya, kalau ada gitu teh, justru itu tuh ngetes. Geningan saya teh ternyata manakala kurang uang tuh masih kene gini. Berarti saya harus push lagi. Jangan-jangan memang sayanya kurang ke Allahnya gitu. Jadi bahan introspeksi diri gitu. Bukan malah tadi kenapa ya suami saya ya bukan keluar, tapi ke dalam diri. Jadi introspeksi ke dalam. Oh, jangan-jangan selama ini saya ini memang kurang syukur gitu. Kenapa? Karena saya tertarik Teh. Ada seorang ceritanya yang seorang suami istri ini diuji dengan keterbatasan. Padahal mah beliau itu memang saat itu aja, karena sebetulnya memang ada usaha ya. Cuman waktu itu tuh kan biasa kayak dikasih uang yang bulanan itu ya. Nah di penghujung itu padahal udah nggak punya lagi, tinggal 25.000 lagi. 25.000 lagi. Nah
Dan itu tuh memang untuk apa? Untuk belanja terakhir gitu. Tapi qadarullah ternyata beliau dipertemukan dengan seseorang yang memang lagi butuh banget gitu. Di Melema tuh ya. Duh, ini ya kasihkan atau untuk saya pribadi gitu. Dan ternyata iman lagi berpihak. Ternyata lagi soleh yang benar, soleha saat itu. Ternyata akhirnya ya udah dikasihkan aja, dan bilang kepada suaminya bahwa maafin ya katanya uang yang tadi tidak saya belanjakan, tapi memang tadi ada itu. Tapi apa coba? Padahal beliau tuh udah aduh tegang, aduh gimana ya suamiku nanti bakal ngomong gimana gitu ya gitu. Kenapa kan tahu uangnya segitu lagi kok malah dikasihkan gitu ya. Nah, tapi apa coba suaminya bilang? Sudah Bu, katanya. Alhamdulillah tadi saya dapat proyek yang nilainya 25.000, keluar 25 juta. Masya Allah. Bagaimana suami istri ini ya saling ya. Jangan-jangan kenapa suami saya tuh kok kurang baik, kitanya yang kurang syukur. Ya. Kenapa? Karena ternyata manakala si istri berbuat bersyukur, ternyata itu efek ke rezeki suami gitu ya. Karena rezeki kita dititipin lewat suami gitu. Kan apalagi kalau udah suami istri mah ya tidak kita kan belahan, betul nggak? Belahan. Jadi jangan kenapa suami berbeda itu? Ya ada kufur. Apa? Ada investasi kita juga di situ gitu ya. Begitu. Nah, ini sangat jelas ya sahabat MK bahwa kan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa penghuni surga teh kebanyakan wanita. Penyebab dari apa, kenapa gitu? Apakah tidak sadar jarang syukur gitu? Maksudnya kufur terhadap penghuni nikmat. Neraka kan? Sorry. Ya, penghuni neraka ya. Kalau penghuni surga wanita juga mungkin banyak ya, alhamdulillah. Banyak, gitu. Alhamdulillah. Ya, itu kabar baik. Alhamdulillah. Tapi ini yang terkait dengan kata Rasul kan bahwa sebagian besar penghuni neraka itu wanita. Kenapa ya Rasul ya? Karena mereka adalah ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh suaminya. Jadi evaluasi diri. Kan kalau yang belum nikah berarti karena kurang syukur terhadap pemberian orang tuanya. Gitu. Karena kita sibuk dengan yang kurangnya ya. Iya. Yang adanya lupa disyukuri. Padahal Allah itu akan menambah nikmat kalau kita bersyukur ya. Makanya tadi kuncinya ya. Kalau kita menganggap baik semua yang ada pada kita, insya Allah itu sebagai awalan untuk kebaikan selanjutnya. Pesan apa sih atau hikmah yang bisa diaplikasikan buat sahabat MK yang nonton? Seperti apa? Paling pesan pertama itu adalah ridholah dengan apa yang ditakdirkan Allah pada kita. Karena itu jelas untuk kebaikan kita. Ridho aja dulu. Sekalipun mau ridho aja dulu. Aku terima ya Allah. Sekalipun kapaksa gitu. Saya terima ya Allah gitu. Daripada protesnya gitu. Dah paksakan we. Sekalipun ridho, sekalipun rada kapaksa enggak apa-apa gitu. Mudah-mudahan itu sudah awalan yang baik. Karena kalau sudah ridho dengan segala ketentuan Allah, insya Allah itu awal untuk kita lebih yakin lagi. Karena nanti Allah akan bukakan, soalnya banyak kan kita kejadian-kejadian. Oh iya ya, ini ternyata yang Allah berikan kepada saya. Kadangnya kita suka malu sendiri di akhirnya ya, di awalnya. Aduh, baru saya udah Allah tuh baik banget ternyata gitu. Udah seudon, ternyata jenengan ini tuh baik gitu ya. Jangan sampai kita begitu gitu ya. Nah, itu barangkali yang pertama, dan implementasikan keriduan itu tuh dengan ibadah-ibadah yang kita tunjukkan kepada Allah. Seperti yang sudah diperintahkan oleh Allah. Sok lakoni, sempurnakan, jalani, maksimalkan ibadah-ibadah yang wajib. Dan kalau kita sadar bahwa aduh, saya itu masih banyak kurangnya di ibadah wajib teh, tambal. Udah banyak nu wajibna kurang, bolong, haro rea maksudnya. Ngelaksanakan yang sunnah, enggak tuh katutuhnya, katutuh. Tambah-tambah, betul enggak? Ya, cobainlah sholat nawafilnya, terutama sholat malam. Karena itu
akan menguatkan iman kita. Kan salah satu untuk menguatkan iman kita itu adalah dengan sholat malam. Sholat malam. Setiap malam Allah mencari orang yang bermunajat, meminta kepada Allah. Yang kalau dia berdoa Allah akan kabulkan. Yang kalau dia memohonkan ampunan Allah akan ampuni. Yang kalau dia bertobat Allah akan terima tobatnya. Kita serang abai, betul nggak? Padahal itu sebetulnya sudah media dari Allah untuk supaya kita tuh tambah yakin gitu, begitu. Dan ya tidak lupa juga kita perhatikan sekitar. Bisa kepada, kalau yang belum berumah tangga berarti kepada ibu bapak, betul nggak? Kepada sesama, karena sesama, karena salah satu wujud menghamba kepada Allah juga adalah baik kepada sesama, begitu. Akhlak mulia. Benar. Tampilkan, jadi jangan sampai sholatnya aja betul, tapi maaf ya mulutnya nggak dijaga, nggak seperti itu. Berarti kan itunya juga, perkataannya juga senantiasa yang terbaik, gitu. Dan itu memang harus dilatih, betul nggak? Itu kemudian juga tadi ajaklah apa yang bisa kita lakukan. Pedulilah dengan sesama, dengan sekitarnya, gitu. Barangkali ada manfaat yang bisa kita lakukan, gitu. Jadi kan tidak sempitnya, jadi tidak melulu di masjid, di mihrab, nggak melulu oh iya itu baca Al-Quran tuh, baca Al-Quran juga, karena harus tuh, karena itu sebagai peta hidup kita. Muslimah yang menghamba kepada Allah pasti tidak akan jauh dari Al-Quran. So, sekarang sahabat MK, berapa lama, berapa banyak hari-hari yang kita jalani ini untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Aduh, saya mah nggak bisa. Yang paling penting interaksi dengan Al-Quran itu kan bisa baca terjemahan juga. Kalau saya baru bisa terjemahannya, mah enggak gitu. Yang paling penting perbanyaklah interaksi dengan Al-Quran. Soalnya kan peta hidup kita di situ, betul nggak? Jalan cerita kita tuh di situ, mau kemana dan akan kemana di situ. Kalau petanya aja nggak kita buka, kumaha nyasar lah, betul. Wajar lah kalau kita jadi kesasar kemana. Gitu. Mendingan kalau kesasarnya kembali ke jalan yang benar nggak? Kalau kesasarnya jauh, tersesat banget, tersesat. Walau alam bisawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih Teh Siti.